Halo, Ibu lagi. Waalaikum. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan. Dan pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 2 September 2022, tentunya untuk bersama-sama mendengarkan dan menonton di program acara kita Titian Ilahi. Pendengar kaum muslimin dan muslimah, insya Allah kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya untuk semangat juga ikut berpartisipasi di program acara Titian Ilahi. Sebentar kita undang partisipasi untuk para pendengar kaum muslimin dan muslimah di 0821 3333 9440 atau di 0812 4423 9440 untuk membahas topik kita ini terkait dengan Islam dan ekonomi. Pendengar kaum muslimin dan muslimah, terkait dengan topik kita Islam dan ekonomi di Titian Ilahi di episode kali ini, kita akan bersama insya Allah dengan Bapak Dr. Amiruddin Qadir MEI yang akan membahas langsung ini tentang Islam dan ekonomi. Baik, kita sudah terhubung dengan Bapak Dr. Amiruddin Qadir MEI. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Amiruddin Qadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak. Baik, di sini dengan Dewi Satriani yang akan bersama Pak Dr. Amiruddin Qadir MEI yang memandu program acara Titian Ilahi. Baik, topik kita kali ini yaitu Islam dan ekonomi, Bapak Dokter. Baik, silakan kita kasih waktu beberapa menit untuk membahas tentang Islam dan ekonomi, dan sekali lagi kita juga sebentar mengundang partisipasi para pendengar kaum muslimin dan muslimah yang ingin bertanya ini terkait dengan topik kita yaitu Islam dan ekonomi. Tafadhal, Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa RRI dimanapun ia berada. Kita telah diberikan kekuatan dan kesempatan untuk bisa bersua di RRI ini. Baik, berbicara dengan Islam dan ekonomi, maka Islam dan ekonomi ya tentu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu. Karena itu Islam adalah merupakan agama yang unggul dan tidak ada yang mengunggulinya. Ya, itu sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu unggul dan tidak ada yang dapat mengunggulinya. Kenapa unggul? Karena dia ajarannya itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, oleh karena itu dia mencakup seluruh aspek kehidupan, bukan hanya persoalan ibadah mahdah saja, tapi juga ibadah gairuh mahdah, ya, yang berkaitan dengan hubungan dengan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan sesama manusia dan bahkan manusia dengan alam. Nah, oleh karena itu ajaran Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, dan dengan demikian maka kita masuk ke dalam Islam jangan separuh-separuh atau setengah-setengah, tetapi masuklah ke dalam Islam secara kafah. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 208, di mana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah.
hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, ya, secara totalitas. Sehingga kita tidak menganut atau memahami ajaran Islam itu secara setengah-setengah saja atau parsial saja, tetapi kita harus memahami dan mengimplementasi ajaran Islam secara totalitas. Nah, dengan demikian Islam yang kafah itu disederhanakan oleh para ulama dalam konsep fikih bahwa Islam itu menjadi trilogi Islam adalah akidah, syariah, dan akhlak. Ya. Jadi akidah, syariah, dan akhlak. Nah, akidah ini ya tentu harus kita memahami tentang bagaimana keesaan Tuhan. Nah, keesaan Tuhan ini akan menjadi sebuah nilai utama dan payung daripada seluruh nilai-nilai yang ada. Sehingga seluruh aktivitas kita harus kita letakkan dengan illa billah dan mardatillah. Nah, kalau kita kaitkan dengan ekonomi, maka aktivitas ekonomi yang kita lakukan harus berlandas dengan nilai-nilai ilahiyah. Dan kemudian kalau itu sudah diletakkan pada nilai ilahiyah, maka berarti kita sudah berakidah kepada Allah. Apapun aktivitas kita dan termasuk dalam aktivitas ekonomi. Tidak bisa dipisahkan antara Islam dengan ekonomi. Ya, yang kedua adalah syariah. Nah, syariah itu adalah yang menjadi aturan-aturan yang mengatur tentang tata kehidupan manusia. Ya. Baik dalam hubungannya tadi dengan manusia dengan Tuhannya yang disebut dengan ibadah mahdah, maupun dengan hubungannya antara manusia dengan manusia atau manusia dengan alam yang disebut dengan gairu mahdah. Nah, ini di dalam konsep ekonomi Islam kita harus mampu membaca, karena dalam syariah ini ya dituangkan di dalam Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Ya. Nah, di dalam Al-Quran yang disebutkan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Ya. Nah, terkait dalam Al-Quran gairu mahdah itu lebih banyak yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, bahkan manusia dengan alam sekitarnya. Ya. Itu yang disebut dengan gairu mahdah. Dan bahkan ayat-ayat yang banyak yang harus kita pahami, ya, juga bukan hanya ayat-ayat yang di dalam Al-Quran, tetapi ayat-ayat yang ada pada alam sekitar ini yang tentu membuat kita akan lebih meyakini tentang keberadaan Tuhan dan untuk kita dapat lebih beraktivitas. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara tentang ekonomi, maka di gairu mahdah ini yang lebih banyak bicara masalah ekonomi, yaitu tentu harus diatur dengan syariah. Ya, jadi sistem ekonomi yang dibangun dalam Islam itu adalah ekonomi yang berbasis pada Quran, pada Sunnah Rasul, pada nilai-nilai ya, moral yang paling terpenting, sehingga kegiatan ekonomi yang kita lakukan dalam interaksi ekonomi tidak hanya kita mendapatkan nilai-nilai materialnya saja, tetapi juga nilai spiritualnya. Sehingga kegiatan ekonomi dalam bisnis ekonomi itu yang diharapkan adalah nilai falah di dalamnya. Nah, falah itu adalah nilai yang
memberikan nilai material dan nilai spiritual seperti itu. Nah, oleh karena itu selanjutnya pada trilogi ini ada akhlak. Akhlak ini yang merupakan etika. Nah, etika-etika sehingga dibangun dalam konsep ekonomi itu ada etika yang berkaitan dengan masalah Islam itu sendiri. Jadi etika-etika inilah yang mengatur tentang bagaimana bertransaksi, ya, bagaimana dalam jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan yang namanya riba, maisir, gharar, dan batil gitu. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 9, di mana Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Nah, ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, ya, melainkan dengan jalan yang perdagangan dan suka sama suka, antaradin minkum. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa antara Islam dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Apalagi ekonomi itu adalah merupakan kebutuhan bagi manusia itu sendiri. Nah, dan karena itu menjadi kebutuhan, maka dalam kehidupan ini ada 3 kebutuhan menurut Asy-Syatibi, ahli fikih yang memberikan gambaran hierarki kebutuhan itu ada 3. Yang pertama kebutuhan daruriyah, yaitu bersifat kebutuhan primer. Yang kedua adalah kebutuhan hajiat yang bersifat sekunder. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tahsiniyat, ya, kebutuhan yang tersir. Oleh karena itu kebutuhan yang pertama yang dasar ini yang menjadi kebutuhan ekonomi dasar itu harus terpenuhi, dan ini menjadi tanggung jawab bersama, ya, oleh masyarakat baik secara individu maupun secara komunitas gitu. Nah, bahkan ya pemerintah harus turun tangan. Sekarang yang biasa disebut dengan social justice, ya, bagaimana memberikan perhatian terhadap orang-orang duafa atau kaum yang tidak mampu, ya harus terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan dasarnya. Tidak boleh ada manusia yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, itulah sebabnya dalam Islam ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya sedekah. Itu merupakan instrumen untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Sehingga manusia itu bisa terpenuhi kebutuhannya yang terkait dengan ekonomi. Nah, namun demikian Islam juga tentu mengajarkan, ya, tidak sekedar hanya menerima, tetapi Islam mengajarkan harus kerja, ya. Jadi harus berusaha ikhtiar, ya. Jadi tidak hanya dengan bermalas-malasan, itu justru malah bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan termasuk kemiskinan juga, meskipun itu adalah sunnatullah, itu adalah sesuatu yang dibenci dalam ajaran Islamnya. Karena kemiskinan itu bisa mengantar orang kepada kekufuran, ya. Kadal fakru ayyakuna kufra, kata Rasul. Jadi kemiskinan bisa menjadi jembatan emas untuk menuju pada kekafiran, ya. Sehingga dengan demikian maka
konsep ini ya kita harus kembangkan dalam hal zakat, infak dan sedekah ya. Karena dalam rangka untuk bagaimana terpenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang duafa. Nah, yang kedua bahwa kebutuhan hajiat ya, yang ini menyangkut kebutuhan ekonomi yang primer ya. Ya kalau sudah terpenuhi dengan daruriyahnya, dasarnya atau primernya, maka tentu kita harus bagaimana membenahi dan mengembangkan primer kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer kita. Nah, namun demikian itu juga dibatasi bahwa ya Islam tidak dibenarkannya berlebihan dalam konsep konsumsi, ya, karena kita diharapkan konsumsi sesuai dengan kebutuhan, ya, bukan sesuai dengan keinginan. Nah, demikian juga masuk pada tahsinia. Tahsinia itu adalah yang tersir, ya artinya kita sudah berlebihan, ya tentu bagaimana mengembangkan lebih jauh. Nah, mungkin bagusnya kalau tersir ini kita larikan kepada yang produktif, sehingga tetap juga akan terdistribusi harta kita kepada orang-orang yang tidak mampu, yang mungkin bisa kita pekerjakan dari usaha yang kita lakukan yang produktif, dan kemudian itu membawa kemaslahatan. Jadi sehingga tidak menjadi sebuah kepuasan seperti dalam teori misalnya ekonomi konvensional yang berbasis pada utility, itu berorientasi hanya pada kepuasan. Bagaimana kita mendapatkan kepuasan. Nah, inilah semua yang menimbulkan konsumsi yang konsumtif, yang yang hedonis, dan bahkan konsumerisme. Nah, itu. Jadi dalam konsep Islam ya tidak jadi masalah orang jadi kaya, orang mendapatkan kekayaan atau surplus harta atau pendapatan, tetapi yang terpenting bagaimana kita bisa berbagi. Bagaimana sebagian harta yang kita miliki itu kita bisa bagikan pada orang-orang yang juga sangat membutuhkan itu. Antara lain tadi dari daruriyah itu tadi, orang yang duafa, orang-orang miskin. Nah, namun faktanya sekarang ini dalam dunia ekonomi ya kita sangat sangat terkapitalisasi dalam kehidupan kita ya. Sehingga yang banyak hartanya ya justru lari pada konsumerisme. Dia hanya membangun prestise, mau dibilang, mau itu, dan itu padanya itu yang melahirkan sebuah korupsi misalnya, karena selalu ingin dikatakan dialah yang terhebat, yang terbaik di antara mereka. Nah, padahal itu ya seandainya harta-harta itu ya kita larikan pada yang produktif, dan kemudian usaha produktif itu bisa mempekerjakan orang banyak, tentu akan membawa kemaslahatan. Sehingga maslahat ini akan menjadi harapan bagi masyarakat banyak terhadap orang-orang yang surplus harta, pendapatan. Iya. Ya. Baik. Saya kira gimana, Bu? Baik, Pak Dr. Amiruddin Qadir MEI, kita mengundang partisipasi untuk para pendengar ya. Silakan yang untuk ingin menanggapi atau ingin berkomentar ya, bertanya dengan topik kita yaitu Islam dan ekonomi. Pendengar, kita masih di acara Titian Ilahi untuk episode 1095
dengan topik sekali lagi Islam dan ekonomi terkait dengan topik kita yang disampaikan oleh Bapak Dr. Amiruddin Qadir MEI. Dan juga kita informasikan bahwa acara Titian Ilahi ini kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia. Iya, adapun Bapak Dr. Amiruddin Qadir MEI adalah Ketua Bidang Hukum dan HAM MUI Sulawesi Selatan. Baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bertanya atau berkomentar dengan topik kita yaitu di 0812. Ya, kami ulang di 0821 3333 9440 atau di 0812 4423 9440. Baik, Pak Dokter, ya ini Ya. dengan terkait dengan topik kita yaitu Islam dan ekonomi. Sebenarnya kenapa tidak bisa dipisahkan antara Islam dan ekonomi ini? Apa yang menyebabkan ini, Pak Dokter Tafadhal? Ya, kenapa Islam tidak bisa dipisahkan dengan ekonomi? Karena ekonomi itu adalah bagian daripada ajaran Islam itu sendiri. Iya. Jadi antara lain bahwa ya manusia itu harus bekerja. Nah, itu ajaran Islam. Jadi kenapa? Karena orang bekerja itu akan bisa terpenuhi kebutuhannya, sehingga ini menjadi sebuah keharusan. Ya, jadi Islam mengajarkan tidak boleh orang apatis, bermasa bodoh. Ya, sehingga dia harus kreatif, harus dinamis untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya atau kebutuhan dirinya sendiri. Ya, seperti itu, Bu. Iya. Nah, namun bagaimana nih Bapak ya? Bagaimana cara kita ketika mengetahui adanya situasi sistem ekonomi ini tidak berdasarkan ajaran Islam. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, itulah tentu kita harus memberikan edukasi pada masyarakat, melakukan sosialisasi. Iya. Bagaimana sistem ekonomi Islam itu, sehingga orang-orang Islam betul-betul bisa berekonomi sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Karena ekonomi Islam itu ya dia berlandas pada nilai-nilai syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Makanya tadi itu ya yang ayat yang saya sebutkan dalam surah An-Nisa itu ya tidak boleh orang-orang yang melakukan transaksi yang menimbulkan kebatilan, menimbulkan kezaliman. Ya, karena ya itu adalah sebuah dosa. Nah, itu. Iya. Nah, ketika kita mengetahui ada pedagang yang boleh dikatakan curang ya, Pak Dokter. Nah, kira-kira kita sebagai orang yang mengetahui ada pedagang yang curang itu, bisakah kita menegurnya secara langsung? Tapi biasa kan kalau kita menegurnya secara langsung, pedagang itu langsung katakan kamu tidak usah ikut campur dengan hal ini. Nah, gimana caranya lagi kan ini kan situasi yang sangat sulit sekali ya Pak Dokter. Ya, saya kira memang ini di sinilah dibutuhkan majelis ulama juga perannya. Iya. Mungkin bagaimana melakukan literasi terhadap masyarakat yang awam terhadap pemahaman ajaran Islam yang mungkin notabene bahwa selama ini ya dia pahami ajaran Islam itu tidak pada ekonomi. Padahal ekonomi juga adalah bagian daripada ajaran Islam yang harus ditegakkan. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu ya dia berdagang dengan jujur, dengan konsep kejujuran, konsep tanggung jawab, amanah, dan kemudian fatana, dia harus cerdas juga melihat kondisi, kemudian dia tablik, memberikan informasi atau pemasaran yang tidak menimbulkan kerugian masyarakat lain. Nah, oleh karena itu mungkin ya kita majelis ulama ya tentu harus
mungkin harus kerjasama dengan IMIM Iya. pada mubalik-mubalik kita yang ada di sana, yang kemudian nanti para mubalik ini akan memberikan pencerahan melalui dakwah-dakwah, apakah di acara Jumat atau di Ramadan atau di pengajian, ya harus diedukasi masyarakat kita karena mereka mungkin terlena dengan kehidupan kapitalisme gitu, Mbak. Iya. Nah, apa kerugian dari pedagang yang, bisa dikatakan dia curang dalam, berdagang, kerugiannya itu, Pak? Ya, dari sisi kerugiannya ya mungkin secara materi ya dia untung, Iya, tapi betul. secara moral justru dia tidak untung. Oh, Misalnya iya. karena seperti dia menjual yang bisa menzalimi orang, Mhm. ya menyembunyikan hal-hal yang mungkin yang rusak Iya. tapi ditutup-tutupi. Mhm. Nah, itu kan dosa gitu, Mbak. Jadi Iya. ya tentu di sisi lain bahwa dia dapatkan keuntungan material, tapi Mhm. tidak mendapatkan keuntungan spiritual. Seperti apa yang saya katakan tadi bahwa bisnis dalam Islam Mhm. itu berbasis pada apa namanya fala. Nah, fala ini ya Mhm. hanya dua orientasi yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar materialnya, Mhm. tapi juga spiritualnya, nilai-nilai ibadahnya di situ kita bisa peroleh. Jadi mungkin keuntungannya mungkin lebih sedikit daripada kecurangan itu, tetapi ada nikmat, ada rasa nikmat, ada rasa berkah Iya. yang diperoleh pada pelaku-pelaku bisnis dari sisi produsen dan juga pada konsumen yang merasa eh, sama-sama tidak dirugikan, sama-sama mendapatkan keuntungan Mhm. dan kemudian ya sama-sama dia merasakan nikmatnya. Sekira gitu. Oke. Nah, dari pedagang yang curang ini kan, biasanya ada yang menyadari bahwa, wah ternyata kalau kita curang itu yang itu salah. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak dokter sendiri, gimana? Apa yang harus dia lakukan untuk menebus kesalahannya, untuk menebus, atau menghilangkan dosa-dosanya ini, dari kekhilafan yang dilakukan oleh pedagang yang curang? Ya untuk menebusnya satu-satunya berubahlah gitu. Kembali Mhm. kepada nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri bahwa menjual Apakah itu dia harus harus mengeluarkan, sedekahnya ke mana atau kayak gimana ini? ya itu boleh, itu Iya. bagian dari itu untuk menghapuskan dosanya Mhm. dan yang paling penting walaupun dia mungkin bersedekah, berimpak, berzakat tetapi perilakunya itu tetap berjalan Iya. ya seperti itu mencurangi orang terus, ya Mhm. tentu dosanya juga tetap berjalan terus Mhm. dan bisa tertutupi pahalanya kan. Iya, iya. Nah, Tapi jadi yang kita iya, inginkan iya. bahwa ada kesadaran masyarakat untuk memahami ajaran Islam itu bahwa ya Mhm. bukan hanya sholat saja, Iya, bukan hanya puasa saja, bukan hanya berkali-kali naik haji, betul. mungkin para pedagang, tetapi tidak pernah sadar bahwa dalam transaksi dalam ekonomi itu yang eh, menciptakan kecurangan, Mhm. itu adalah bagian daripada dosa dan itu bisa menghapuskan nilai-nilai pahala lainnya kan. Betul sekali, iya. Dan tentunya kita berharap ya, ada pedagang kalau misalkan, sudah menyadari dirinya bahwa dirinya salah karena, melakukan hal yang bisa merugikan para, konsumen gitu, ini bisa sadar ya. Ini kan Ya. tapi susah juga ya yang ditemukan seperti itu ya Bapak dokter ya. Heeh, tapi ya kita berdoa saja semoga saja ini para pedagang yang mungkin bisa dikatakan, berdagang, dengan curang ini bisa sadarlah, agar tidak merugikan para konsumen yang ada. Iya, baik, Pak Dokter. Nah, ini kira-kira manfaat dari sistem ekonomi berdasarkan Islam sendiri itu seperti apa? Ya, manfaat daripada sistem ekonomi dalam konsep Islam itu ya memberi maslahat, manfaat yang sebesar-besarnya, Iya. bukan hanya pada diri sendiri, Mhm. tetapi juga orang lain. Iya. Nah, itu manfaat daripada berekonomi. Di samping itu Mhm. bahwa ya kita bisa surplus keuntungan akhirat, bukan hanya surplus keuntungan dunia, tapi surplus keuntungan akhirat. Mhm. Ya, sehingga
Ya, boleh jadi ada orang yang mungkin rugi dari sisi dunianya, tapi untung Mhm. dari sisi akhiratnya. Iya Nah, iya. itu yang kenapa? Karena dia surplus dari sisi situ. Mhm. Ya, sekarang ini kan kalau contoh kecil saja, Mbak ya, Iya iya. di masyarakat kita, orang beli sayur hanya harganya itu apa? Mhm. Ya, keuntungannya kecil Iya, sekali oleh para ditawar pedagang lagi. sayur, tapi ditawar lagi, Iya iya ditawar iya. lagi. Heeh. Begitu juga ikan, tambah lagi, minta lagi tambah. Ditawar Padahal, lagi, ditambah lagi, nah, ditambah ikannya terus tambah tawar lagi lagi. ya. Bagaimana kalau kita membeli ikan itu, sayur itu, bersedekah juga di Iya situ. betul betul ya. Ini misalnya kita beli mungkin 25.000, Mhm. ya kemudian harganya mungkin seharusnya 20.000, tapi ada Mhm. 30 orang yang kita berikan, ya ini sedekahnya. Iya iya. Ya, biar Tapi dia juga bisa berubah hidupnya lebih baik kan. iya iya. Tapi Gitu. kenyataannya ya, ini para ibu-ibu ya, mohon maaf mungkin, untuk ibu-ibu, tapi saya yakin ya kalau untuk pendengarnya RRI nggak ada seperti itu ya Pak Ustaz ya. Iya, benar-benar. Heeh, jadi kalau misalkan beli, ikan atau sayur ini udah menawar katakanlah tiga puluh Iya, ribu, sebenarnya harganya 20.000 ya Pak iya, Dokter, iya terus, benar. dia ya tunggu lagi kembaliannya, tawar lagi, terus minta lagi ditambah ikannya, mana ada untungnya penjual ikan sama penjual sayurnya ya Pak Ustaz. Ya, itulah yang menjadi Iya, karakter dan budaya masyarakat kita yang harus betul, dirubah mindsetnya heeh, gitu, supaya masyarakat kita ya paham dengan agama bahwa iya, itu sama sekali harus dikembangkan tadi itu bagaimana justru kita membantu mhm, mereka-mereka. Apalagi kalau orang kaya, orang yang punya kemampuan, iya. kok nawarnya sampai ini, ya Iya, tapi tidak saya punya yakin untuk batas. heeh, para pendengar RRI itu nggak ada seperti itu ya Pak Dokter Nggak ya, ada ya, semuanya pada pastilah. baik-baik ya. Oke Pak Dokter kali ini, bagaimana cara bertransaksi agar tidak menimbulkan yang namanya riba? Ya, eh, yang banyak menimbulkan riba itu kan, riba itu ada 3 macam. Iya, Ada riba nasia, ada riba jahiliyah, mhm, ada riba fadal namanya. mhm, Nah, riba fadal itu yang biasanya yang transaksi tukar pertukaran barang yang tidak sama nilainya gitu. Kemudian iya, di lain sisi yang di nilainya lebih rendah tapi harus lebih banyak dia. mhm, Begitu. Itu riba fadal. mhm, Yang kemudian menurut Imam Syafi'i itu riba fadal itu sebenarnya baru masuk pada pintunya riba gitu. mhm, Nah, tetapi riba riba jahiliyah dan riba nasia itu masuk pada orientasi pada pinjam meminjam. Ya, jadi pinjam meminjam kalau misalnya kita meminjam uang sama seseorang lalu seseorang mempersyaratkan ya keuntungannya mungkin melebihi dari apa yang sesungguhnya gitu. Karena mhm, sebetulnya kalau misalnya seperti bank itu apa, bisnis itu kan, mhm. bank itu kan sebuah bisnis ya, Iya iya, benar dan tentu benar, harus memperoleh keuntungan. mhm, Tetapi kalau keuntungannya itu melampaui batas iya, ya, kemudian dia di situ ada spekulasi-spekulasi mhm, yang terkait dengan apa namanya, riba, yang iya, terkait dengan maisir atau dalam bentuk untung-untungan mhm, maupun dengan dalam bentuk garar yang tidak jelas mhm, dari mana sumbernya atau bahkan menimbulkan kebatilan, mhm. kezaliman, itu yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Nah, bagaimana kita bisa membedakan keuntungan yang eh, berbasis tadi yang kalau orang perbankan mengatakan anti maghrib, Iya, ya, di maghrib itu heeh, maksudnya garar, mhm, riba, mhm, maisir, ya, M-nya itu maisir, kemudian gripnya itu gerar, ya, mhm, riba, dan batil itu, ya perlu kita pahami bahwa ya tidak semua keuntungan itu bisa menimbulkan riba, menimbulkan haram gitu. mhm. Nah, disitulah sebetulnya perbedaan antara sistem bagi hasil dengan sistem bunga. Iya, Karena sistem bunga itu, Mbak, iya, itu kan dihitung lebih awal keuntungannya mhm, gitu.
Nah, sedangkan dan itu apa namanya dibagi secara kotor. Iya. Ya. Nah, sementara konsep bagi hasil itu mudara baginya itu secara bersih. Mm-mm. Jadi misalnya kita memberikan dana pada orang untuk dikerjakan, eh, ya kita bagi hasil setelah dia keluarkan semua kos-kos yang digunakan di dalam kegiatan usaha itu. Iya, iya. Nah, seperti itu. Oke. Ba- Nah, baru Heeh. dibagi itu bersih. Bersih, oke. Bersih. Itu berarti keuntungannya itu tidak menimbulkan riba, tidak menimbulkan gerar, dan Seperti tidak itu. menimbulkan maisir. Mm-mm. Tetapi kalau dibagi lebih awal dan itu dibagi secara kotor, itu bisa Mm-mm. menimbulkan spekulasi-spekulasi yang tidak merugikan di sisi lain, tapi di sisi lain orang dirugikan. Iya, Begitu iya. Mbak kira-kira. Oke. Nah, Gimana? ya gimana dengan orang-orang yang selalu ini kita kembali lagi dengan kehidupan sehari-hari ya. Biasanya nih ya Pak Dokter, kita mendapatkan orang yang selalu mengeluh. Nah, gimana dengan orang yang selalu mengeluh dengan ekonominya? Apakah dengan mengeluh dia bisa mendapatkan belas kasihan dari Allah maupun dari sesama manusia itu ya Pak Dokter? Ya, apa namanya? Islam sebenarnya tidak mengajarkan yang untuk mengeluh, Iya, tetapi bekerja. Ya, iya betul. jadi ada dalam apa namanya dan bekerja untuk karena Allah. Mm-mm. Ya, kalau sudah bekerja lalu artinya berikhtiar lalu Mm-mm. tidak terpenuhi kebutuhannya, ya kita kembali bertawakal pada Allah. Ada di masa Nabi Musa itu, Mbak, Iya. seorang miskin, orang yang miskin ini minta istrinya bilang, saya kira bapak itu kenal baik dengan Nabi Musa. Iya. Bukankah Nabi Musa itu adalah orang yang dekat sama Tuhan dan bisa didengar dia permintaannya. Nah, Mm-mm. minta tolonglah di sana supaya kita bisa dimintakan bisa menjadi orang kaya gitu, Heeh, iya. seperti orang lain. Lah, maka datanglah kepada Nabi Musa menyampaikan hajatnya itu dan kemudian Nabi Musa menjalankan tugasnya Mm-mm. menghadap kepada Tuhan. Kemudian Tuhan lalu mengatakan, ya boleh, saya akan penuhi keinginan beliau, tapi dengan catatan bahwa itu hanya 1 tahun saja gitu. Iya, iya. 1 tahun saja saya berikan untuk menjadi orang kaya. Mm. Ya, 1 tahun. Jadi ini ada batasnya ya, Pak? ada deadline waktunya Iya. gitu. Iya, iya. Nah, terus itu kembalilah Nabi Musa sampaikan, kamu diterima permintaannya dengan catatan kamu hanya 1 tahun saja untuk Mm-mm. bisa menjadi orang kaya. Bolehlah, nggak jadi masalah. Yang penting saya juga pernah merasakan menjadi seperti Menjadi apa itu orang orang kaya. kaya, kan. Nah, Iya. setelah dia hari ke hari betul dia menjadi kaya, Mm-mm. tapi satu apa namanya komitmen dengan istrinya Iya. bahwa selama kita menjadi orang kaya, kita tidak akan pernah terlepas yang namanya sedekah, Iya. yang namanya infak, yang namanya zakat Mm-mm. gitu. Jadi supaya orang lain juga merasakan Betul. apa Heeh. yang kita rasakan, ya. Mm-mm. Walaupun 1 tahun ini mumpun Tuhan memberikan kita kesempatan untuk jadi Kesempatan orang satu kaya, tahun. maka ternyata sampai 1 tahun singkatnya Heeh. Nabi Musa melihat ternyata orang ini masih kaya juga, belum Mm-mm. miskin. Oh iya, Heran iya. Nabi Musa. Iya. Kemudian bertanya Nabi Musa kepada Tuhan, hai Tuhan, kenapa hambamu tadi yang miskin, Mm-mm. yang saya mintakan untuk bisa menjadi kaya, tapi kontraknya hanya 1 tahun, tapi ternyata sampai saat ini sudah lebih 1 tahun masih kaya juga. Iya. Nah, akhirnya dia bilang, Tuhan mengatakan bahwa, hai Musa, perlu kamu tahu bahwa hambaku ini saya perpanjang kontraknya karena Mm-mm. saya senang lihat selalu bersedekah. Bersedekah. Nah, jadi itulah menunjukkan, selalu mengatakan orang bersedekah itu tidak akan pernah berkurang. Tidak Dia pernah miskin bertambah. ya. Bertambah terus bahkan ya. Bertambah terus. Iya, iya. Bukan akan berkurang, tapi akan bertambah. Mm-mm. Itu juga yang seperti dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, seperti Sayyidina Umar, Mm-mm.
Abdurrahman bin Auf, itu semua diserahkan hartanya kepada Rasul. Sehingga Rasul mengatakan, saya kira masih ada keluarga kamu, dia bilang, ya cukup Allah dan Rasulnya, saya punya harta yang paling berharga. Iya. Begitu Mbak. Iya, baik, kita terima telepon dulu Pak Ustadz ya. Ini sudah ada Ya, yang masuk. silakan. Iya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, titian ilahi. Iya, titian ilahi dengan siapa di mana ini Bapak? Ya, dengan Hakim di Bantai, Mbak. Pak Hasim di Bantaeng. Baik Pak Hasim, silakan langsung dengan Bapak Ustadz. Ya, ini berbicara namanya riba. Bagaimana hukumnya kalau orang pedagang itu tidak ada buahnya, namanya pajak 1 tahun ke 2 tahun ke begitu, nanti baru diambil hasilnya. Duluan ngambil uang, bagaimana itu? Maksudnya seperti apa ini? Mohon dipenjelasan. Bagaimana dengan pedagang yang riba terus? Ada pedagang begini, Iya. pedagang tuh membayar duluan itu barang, baru hasilnya belum diambil 1 tahun begitu, 1 tahun 2 tahun baru ambil hasilnya. Bagaimana itu hukumnya? Apakah halal atau bagaimana? Iya, jadi mengambil dulu barangnya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Pak Hasim ya. Ini terkait dengan riba ya, pedagang gitu Pak Dokter. Gimana dengan misalkan ada pedagang yang mengambil dulu barangnya baru nanti hasilnya kayak gimana gitu ya. Kurang ngerti juga saya ini terkait dengan pedagang Pak Dokter, silakan. Ya, itu biasanya bisa dalam bentuk ijong misalnya. Ini kan banyak yang terjadi ya, orang beli buah gitu, ada di misalnya jeruk, mangga misalnya, atau apa saja di dalam kebun, cengkeh, itu pemiliknya sudah minta uang sebelumnya. Ya, minta uang sama para pedagang ya. Mungkin dengan nanti setelah tua barang baru ini, boleh jadi misalnya juga padi ini sudah dijual sebelumnya, gabahnya itu sebelum ini dia hanya perkirakan saya mungkin akan mendapatkan gabah sekian ton, ya kemudian dia jual lah gitu. Nah, ini tidak dibenarkan ya, karena berdagang seperti itu berdagang yang bisa menimbulkan kezaliman di antara kedua belah pihak. Boleh jadi yang pedagangnya untung ya, atau boleh jadi pedagangnya rugi tapi si penjualnya itu konsumennya itu untung. Begitu sebaliknya. Itulah sebabnya tidak dibenarkan untuk penjualan dalam bentuk ijong. Ya, karena dia mengambil uang sebelumnya. Ya, ini kan rata-rata di masyarakat kita Mbak begitu banyak. Ya, mereka itu sudah butuh dengan uang, mungkin karena anaknya yang lagi sekolah ya butuh uang itu. Nah, ini digunakan para pedagang tengkulak juga gini yang memberikan modal-modal lebih awal untuk bisa praktek-praktek tengkulak dengan ijong itu tidak dibenarkan dalam Islam, dan itu sudah dibahas dalam fikih-fikih muamalah gitu, sehingga seharusnya dihindari gitu kalau bisa ya, supaya tidak, karena ini sudah banyak membudaya di masyarakat, itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah membudaya. Jadi penjualan yang dibenarkan dalam Islam itu ya nanti pada barangnya yang sudah ada, sudah masak, sudah dipanen, baru dijual. Ya, bahkan dijual itu kan ada beda. Kadang-kadang misalnya gabah itu ya beda pada gabah yang kering dengan gabah yang masih basah gitu. Iya, betul. Ya,
karena takarannya pasti akan berbeda gitu. Nah, demikian juga buah-buah yang dijual di atas pohonnya itu yang belum masak, yang belum harusnya dipanen, itu kan bisa merugikan, mungkin ada burung yang makan atau apalagi dia belum masak betul, mungkin masih butuh hujan, tapi ternyata ya tidak, akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Itulah sebabnya dilarang karena bisa menimbulkan kebatilan. Seperti itu, Mbak. Seperti itu. Baik, tentunya kita berharap tidak ada terjadi yang namanya riba atau mungkin kezaliman ini di antara pedagang maupun kepada konsumen gitu ya Pak Dokter ya. Baik Pak Dokter, karena kita udah dibatasi oleh waktu, sayang sekali kebersamaan kita harus tuntaskan sampai sini dulu. Tapi sebelum kita menutup kebersamaan kita di program acara Titian Ilahi, kami persilahkan dulu untuk Pak Dokter untuk membacakan doa pada sore hari ini. Tafadhol Pak Dokter. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma wa yukafi mazidah, ya Rabbana bagi jalali wa sultanik. Allahumma gafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna sigara. Allahumma gafir lil muslimina wal muslimat wal musminina wal minat alaya imin humalamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bapak Dr. Amiruddin Qadir MEI dan selamat menjalankan aktivitas Anda kembali Bapak Ustaz. Kasih. Baik pendengar, demikian kebersamaan kita di program acara Titian Ilahi untuk episode 1095 dengan judul Islam dan Ekonomi bersama Ketua Bidang Hukum dan HAM MUI Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Amiruddin Qadir MEI. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda, pendengar kaum muslimin dan muslimah yang saat ini dengarkan Pro 1 RRI Makassar di program acara Titian Ilahi. Dan baik, jangan kemana-mana, Anda dapat ikuti program acara selanjutnya ragam informasi. Stay tune terus di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi.